Pernah ngerasa nggak sih, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai, otak tuh udah kayak penuh dan capek. Seolah-olah kita udah lari maraton mental, padahal baru aja bangun tidur. Anda nggak sendirian kok. Betul sekali. Mungkin skenarionya gini, alarm bunyi, tangan langsung ambil ponsel, dan dalam beberapa menit pertama, tanpa sadar, Anda udah terpapar ratusan stimulus. Ada email, berita, video, notifikasi. Semua masuk sekaligus ya? Nah, hari ini kita mau coba bedah bareng-bareng sumber-sumber yang udah Anda kasih soal fenomena yang namanya overstimulasi kronis. Misi kita simpel aja. Kita mau paham kenapa otak kita yang keren ini rasanya kewalahan banget di dunia digital sekarang. Dan yang paling penting gimana cara merisetnya kan berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada. Tepat. Anda tuh menyentuh sebuah kegelisahan yang sangat universal loh. Ini bukan lagi perasaan pribadi, tapi udah jadi pengalaman global. Oh ya? Iya, sampai-sampai Oxford University Press itu milih frasa brain rot atau pembusukan otak sebagai word of the year untuk 2024. Wow, brain rot. Serius? Serius, itu cerminan dari perasaan kolektif kita bahwa fungsi kognitif kita kayaknya menurun gara-gara paparan konten online yang nggak ada habisnya. Nah, nanti kita akan lihat ini dari beberapa pilar utama, Oke. mulai dari banjir dopamin di otak, capek gara-gara media sosial dan kebanyakan pilihan, sampai ke strategi praktis buat balikin kejernihan mental kita lagi. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari akarnya deh. Pilar pertama, dopamin. Saya sering banget dengar ini disebut hormon kebahagiaan. Tapi dari sumber kita, kayaknya ceritanya jauh lebih rumit dari itu ya. Jauh lebih rumit. Dan ini kesalahpahaman yang paling umum. Dopamin itu sebenarnya lebih pas disebut molekul motivasi. Molekul motivasi. Betul. Fungsinya bukan cuma kasih rasa senang, tapi mendorong kita buat mencari dan ngulangin pengalaman yang dianggap bermanfaat sama otak. Dulu, mungkin ini artinya nemu makanan. Sekarang, setiap dapat notifikasi, like, atau nonton video pendek yang menarik, sirkuit di otak kita langsung aktif dan lepasin dopamin. Itu yang bikin sensasi antisipasi dan rasa senang sesaat. Di salah satu sumber kita, ada metafora yang menurut saya gampang banget buat dipahami. Dr. Anna Lembke dari Stanford, dia ngegambarin otak kita kayak sebuah timbangan. Ah iya, metafora timbangan. Betul, timbangan kesenangan dan rasa sakit. Maksudnya gimana tuh? Setiap kali Anda ngelakuin sesuatu yang enak, misalnya makan es krim, timbangan itu miring ke sisi senang. Oke, masuk akal. Tapi, nah ini kuncinya, otak kita itu punya mekanisme buat selalu seimbang. Namanya homeostasis. Artinya, dia akan selalu berusaha balik ke posisi netral. Jadi, abis miring ke sisi senang, otak bakal ngimbangin gitu? Bener, otak akan ngimbangin dengan sedikit miring ke sisi sakit sebelum balik ke tengah. Rasa sedikit sakit inilah yang kita alami sebagai craving atau keinginan buat ngulangin lagi pengalaman tadi. Oh. Itu mekanisme yang normal. Masalahnya muncul kalau kita nekan sisi senang itu terlalu keras dan terlalu sering. Nah, ini dia nih bagian yang paling penting menurut saya. Apa yang terjadi kalau kita, katakanlah, scroll media sosial tanpa henti selama 1 jam? Kan itu ratusan hadiah kecil dalam waktu singkat. Disinilah terjadi proses yang namanya neuroadaptasi. Otak Anda ngerespons dengan nurunin kepekaannya sama dopamin. Jadi kurang sensitif ya? Tepat. Akibatnya, rasa senang dari setiap stimulus baru jadi makin lemah dan makin singkat. Tapi, kompensasinya ke sisi sakit justru makin kuat dan makin lama. Jadi setelah sejam scroll, kita nggak merasa lebih bahagia? Justru sebaliknya, Anda mungkin merasa hampa, gelisah, atau nggak puas. Anda butuh stimulus yang jauh lebih gede cuma buat merasa normal. Ini dasar dari toleransi dan kecanduan. Wow, jadi kita sebenarnya ngelatih otak kita buat jadi kurang bahagia. Dr. Lembke bahkan bilang, ponsel pintar adalah jarum suntik modern, menyalurkan dopamin digital 24/7. Tajam banget. Kutipan itu kuat banget karena emang begitulah platform-platform ini dirancang. Infinite scroll itu kayak mesin judi yang nggak pernah berhenti. Notifikasi warna merah sengaja bikin rasa urgensi. Supaya kita klik terus ya. Betul, algoritmanya mengeksploitasi sistem motivasi purba kita. Dan kalau kita lihat data buat Indonesia, ini jadi nyata banget. Ada 180 juta pengguna media sosial, rata-rata pakai lebih dari 3 jam sehari. 3 jam itu waktu yang lama sekali. Dan bukan sekedar angka loh, ada studi pada remaja di Indonesia yang nemuin korelasi langsung antara penggunaan medsos yang intens sama tingkat cemas dan depresi yang lebih tinggi. Ini udah jadi isu kesehatan mental. Jelas.
Dengar soal siklus dopamin yang nggak ada habisnya ini, saya jadi kepikiran pasti ada harga emosional yang harus dibayarkan. Rasa capek setelah berjam-jam di medsos itu rasanya beda. Tentu, dan itu membawa kita ke pilar kedua, social media fatigue atau kelelahan media sosial. Oke. Lelah di sini tuh bukan cuma bosen ya, capeknya itu bisa kena semua. Otak jadi susah mikir, perasaan gampang murung, bahkan badan bisa ikut lemes. Salah satu pendorongnya itu FOMO. Fear of missing out, takut ketinggalan ya. Betul, rasa cemas terus-terusan kalau orang lain lagi ngalamin hal-hal hebat tanpa kita. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di otak kita waktu itu? Ada dua hal utama. Pertama, beban kognitif berlebih. Otak kita tuh nggak dirancang buat proses informasi sebanyak dan secepat itu. Tiap gambar, tiap status, itu data yang harus diproses. Energi mental kita terkuras. Dan yang kedua? Kedua, ini yang dampaknya kuat banget, perbandingan sosial. Saat kita cuma nge-scroll pasif, ngelihatin hidup orang lain yang udah diedit jadi sempurna, Pasti ngebandingin sama hidup sendiri ya? mungkin aktivitas ini memicu rasa iri dan suasana hati yang depresif. Ini yang disebut envy scrolling. Envy scrolling. Familiar banget. Sumber kita juga nyorot konteks unik di Indonesia yang bikin ini makin berat. Bener. Riset nunjukin kalau di Indonesia, paparan konstan soal ketimpangan sosial di medsos, ditambah iklim politik yang sering panas, itu jadi badai sempurna buat kelelahan mental. Susah banget ya cari istirahat di dunia online. Betul. Selain capek karena ngebandingin diri, ada satu capek lain yang sering nggak kita sadari. Saya sering ngerasain ini di akhir hari. Otak rasanya udah kosong, nggak sanggup lagi bikin keputusan. Apa ini yang disebut decision fatigue? Tepat sekali. Ini pilar kita yang ketiga. Konsep dasarnya itu ego depletion. Coba bayangin kemauan kita atau willpower itu kayak otot. Oke, seperti otot. Kalau dipakai terus-terusan ya capek. Sumber kita nyebutin angka yang gila. Rata-rata kita bikin sekitar 35.000 keputusan setiap hari. 35.000. Masa sih? Keputusan apa aja itu? Hampir semuanya, dari yang sepele banget kayak balas notif ini enggak ya, pakai baju apa, makan siang apa, sampai keputusan besar di kerjaan. Tiap keputusan itu ngabisin energi mental kita. Nah, ini ngingetin saya sama contoh dari Barack Obama, Steve Jobs, atau Mark Zuckerberg. Mereka kan sengaja pakai baju yang sama tiap hari. Betul, itu bukan soal gaya. Itu strategi buat ngurangin keputusan sepele. Jadi energi mentalnya bisa dipakai buat yang lebih penting. Tepat, dan ada bukti ilmiah klasik yang kuat banget soal ini. Sebuah studi ngamatin keputusan hakim pembebasan bersyarat di Israel. Oh, saya ingat baca ini. Hasilnya bener-bener, wow. Sangat. Peluang seorang napi dapat bebas bersyarat itu sekitar 70% kalau kasusnya di sidang pagi hari. Tinggi ya? Tapi untuk kasus serupa yang di sidang sore hari, angkanya anjlok di bawah 10%. Turun drastis banget. Itu bukan karena kasusnya lebih berat. Bukan, tapi karena otak para hakimnya udah capek. Waktu lelah, kita cenderung milih opsi paling aman yang nggak butuh energi. Dalam kasus ini, ya menolak permohonan. Wow, 70% ke 10% itu bisa ngubah hidup orang cuma gara-gara faktor kelelahan mental. Oke, setelah dengar semua masalah ini, jujur saya jadi agak cemas. Tapi kabar baiknya ada solusinya kan? Otak kita ini bisa pulih. Tentu saja. Dan ini bagian yang paling ngasih harapan. Otak kita punya kemampuan luar biasa namanya neuroplastisitas. Artinya, otak itu bisa berubah, bisa pulih dari pola-pola yang nggak sehat. Kita bisa ngelatihnya lagi. Jadi, apa langkah pertamanya? Salah satu strategi yang disebut itu puasa dopamin. Kedengarannya ekstrim banget. Apa kita beneran harus ngilangin dopamin? Pertanyaan bagus. Puasa dopamin itu istilahnya agak keliru sih. Mustahil buat ngilangin dopamin. Maksud sebenarnya tuh nahan diri sementara dari aktivitas stimulasi tinggi. Contohnya? Ya, media sosial, streaming non-stop, game online. Tujuannya buat ngebiarin reseptor dopamin di otak kita istirahat dan balik lagi ke sensitivitas normalnya. Jadi kayak ngasih jeda gitu ya. Selain itu, ada juga detox digital. Di sini ada data dari Harvard yang kuat banget. Benar. Studi itu nemuin cuma dengan istirahat 1 minggu penuh dari medsos, gejala depresi turun sampai 24,8% dan kecemasan turun 16,1%. Signifikan banget ya dalam 7 hari. Tapi kan berhenti total itu susah. Betul, makanya ada pendekatan yang lebih realistis. Riset nyaranin buat ngurangin secara bertahap. Coba identifikasi 1 atau 2 aplikasi yang paling nyita waktu Anda. Fokus kurangi itu dulu.
Jadi nggak harus semuanya langsung ya? Nggak perlu, matikan notifikasi. Tentukan waktu khusus buat buka aplikasi itu. Kuncinya itu terencana. Oke. Nah, ada strategi yang rasanya relevan banget sama kita di Indonesia. Shinrin-yoku atau mandi hutan. Ini bukan soal olahraga kan? Sama sekali bukan. Shinrin-yoku itu praktik dari Jepang soal meresapi suasana hutan dengan semua indera. Jalan pelan, sentuh pohon, dengerin suara angin. Jadi lebih ke mindfulness di alam gitu ya? Tepat. Dan manfaatnya terukur secara ilmiah loh. Cuma 20 menit di alam bisa nurunin hormon stres, kortisol, secara signifikan. Kenapa alam punya efek sekuat itu? Salah satu teorinya itu konsep soft fascination. Beda sama layar ponsel yang nuntut perhatian penuh kita, pemandangan alam itu narik perhatian kita dengan lembut. Ini ngebiarin bagian otak kita yang buat fokus jadi bisa istirahat. Dan ini penting buat Anda yang dengerin, nggak perlu harus pergi ke hutan lebat kan? Betul sekali. Sumber kita negasin kalau kunjungan rutin ke Kebun Raya Bogor, taman kota terdekat, atau bahkan cuma duduk di bawah pohon di ruang hijau manapun, itu udah bisa ngasih manfaat yang signifikan. Alat pemulihan yang gratis dan gampang diakses ya? Tentu, selain itu ada juga meditasi yang terbukti bisa ngubah struktur otak. Terus, olahraga teratur, dan yang paling sering diremehin, tidur yang cukup. Oke, jadi kesimpulannya apa nih buat kita? Setelah semua pembahasan ini, satu hal yang paling nempel buat saya adalah rasa kewalahan dan capek yang kita alami ini bukan kelemahan pribadi. Bukan sama sekali. Ini adalah respons biologis otak kita terhadap lingkungan yang berubah terlalu cepat. Tepat. Coba pikirin deh, sistem penyaringan di otak kita itu kan berevolusi di lingkungan di mana stimulus itu langka. Sekarang, sistem itu dibanjiri ribuan info tiap jam. Jadi dia gagal nyaring mana yang penting, mana yang enggak. Benar. Notifikasi like di medsos bisa terasa sama mendesaknya kayak email kerjaan yang penting. Semuanya teriak minta perhatian kita. Namun, seperti yang udah kita bahas, kita bukannya nggak berdaya. Kita punya kekuatan buat ambil kendali lagi. Pasti. Lewat langkah-langkah kecil berbasis bukti, mulai dari matiin notifikasi, sampai sekedar jalan-jalan singkat di taman tanpa gawai, kita bisa mulai meriset otak kita dan meraih kembali kejernihan mental. Betul. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Ini dari Dr. Anna Lemke. Beliau bilang, keseimbangan sejati itu bukan ditemukan dengan terus nambah kesenangan, tapi dengan keberanian untuk menerima, bahkan mencari ketidaknyamanan yang bermakna. Nah, setelah dengar ini, ada satu pertanyaan buat Anda. Apa satu ketidaknyamanan bermakna yang paling sederhana yang bisa Anda coba minggu ini untuk memulai proses pemulihan otak Anda? Pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin itu ninggalin ponsel di ruangan lain selama 1 jam. Atau mungkin cuma duduk diam tanpa stimulus apapun selama 5 menit. Apapun itu, langkah kecil itu bisa jadi awal dari perubahan besar.